Bang Akbar, jadi kalau untuk di pertanyaannya tidak ada yang keberatan, Om? Nggak ada, gue belum baca sih sebenarnya. Yaudah nggak apa-apa. Gue udah Ah baca. ya, boleh deh. Dimulai aja ya guys. Mulai ya. Satu, Oke. dua, tiga. Wilujeng wengi Kang Akbar, kumaha kabarna Kang? Hatur nuhun satu acana tos ngaluangkeun waktosna kanggo sumping dina kasempetan ieu. Kalersan aya tugas basa Sunda ngeunaan tokoh anu tiasa masihan inspirasi kanggo masyarakat, khususna kaula muda. Nah, kelompok abdi teh hoyong ngawawancara Kang Akbar ngeunaan prestasi Akang dina bidang otomotif. Tiasa dimulai teu Kang? Di sini kita semua mau wawancara Om Akbar Rais selaku drifter nasional. Om Akbar, apa kabar ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu. Semoga kita semua dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, terhindar dari penyakit yang sedang mewabah ini. Nah, jadi gini Om, kita di sini mau wawancarain Om untuk pelajaran bahasa Sunda. Jadi nanti teman-teman saya yang menanyakan pertanyaannya menggunakan bahasa Sunda. Nah, saya menjadi sebagai translatornya. Di sini saya Renaldi Sigamindodo, ada beranggotakan ada 5 anggota. Ada Azhar Ataya, ada Haura, ada Muhammad Ari, ada Nauri, dan ada Zahra. Mungkin bisa dimulai dari pertanyaan yang pertama, Haura. Kang upami di lingkungan Akang sadi dinten teh aya anu nganggo bahasa Sunda. Sakumaha akrab sih Akang karena bahasa Sunda? Nah, Om kan tinggal di Jakarta nih. Ada nggak sih orang di sekitar Om yang sehari-harinya pakai bahasa Sunda? Atau seberapa familiar gitu bahasa Sunda buat Om? Nggak, ya jarang sih ya, karena kan sekarang udah kalau di Jakarta jarang denger orang yang ngomong bahasa Sunda gitu. Cuman ya ada lah beberapa yang masih ngomong sedikit-sedikit. Iya. Kalau ditanya seberapa familiar ya dari logatnya aja udah ketahuan kan kalau Sunda. Iya. Boleh dilanjut? Pertanyaan yang kedua. Kumaha tanggapan Om Akbar kemudian nganggo bahasa Sunda di luar daerahna? Bagaimana tanggapan terhadap orang-orang yang memakai bahasa Sunda di luar Jawa Barat gitu Om? Tanggapannya ya nggak, ya apa ya, kalau di luar Jawa Barat ya mungkin kayak orang pakai bahasa Sunda di Jakarta gitu ya. Ya. Kalau tanggapannya secara pribadi sih ya bagus-bagus aja sih. Cuman mungkin kadang-kadang suka tidak tepat ya, karena kan nggak semua orang ngerti bahasa Sunda. Terutama kalau misalnya lagi ngomong di kantor gitu ya, atau di tempat main gitu, yang nggak semuanya ngerti bahasa Sunda gitu loh. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Upami Kang Akbar tiasa ngartos bahasa Sunda. Kalau Om Akbar mengerti bahasa Sunda nggak? Atau sedikit-sedikit? Kalau seletik itu Sunda kan ya? Iya, sedikit-sedikit. Benar ya? Benar. Ini lanjut pertanyaan selanjutnya, Zah. Kumaha tanggapan Kang Akbar karena kebudayaan orang Sunda? Pandangan Om tentang bahasa Sunda gitu Om. Pandangan Om tentang bahasa Sunda gimana? Bahasa Sunda ya, yang pertama bagus ya, karena kan Indonesia memang punya banyak bahasa ya, dan mungkin salah satunya bahasa Sunda tuh bahasa yang paling besar juga digunakan di Indonesia ya. Jadi pandangannya apa ya, kalau secara pribadi sih lucu gitu kan, cara ngomong Sunda tuh kadang-kadang ya lucu aja gitu. Tanggapannya sih seperti itu. Baik. Nah, di sini udah masuk ke pertanyaan soal karir ya Om ya. Oke. Yuk dilanjut pertanyaan ke-5. Arik. Ya Kang, umamun Akang teh kan Akang mulai karir drifting teh di tahun sabaraha? Sekarang Akang bisa milih karir drifting gitu Kang? Nah, Om Akbar nih kan mulai karirnya di tahun berapa nih Om? Dan kenapa memilih untuk terjun di dunia drifting Om? Jawabannya gampang. Mulai karir pertama kali sebenarnya mulai hobinya di tahun 2007 pertama kali untuk nyoba-nyobain ya. Awalnya dari hobi sampai di tahun 2010 karena udah ngerasa udah ada sponsor gitu kan, jadi udah lebih ke jadi mulai profesi gitu di tahun 2010. Gitu.
2010 ya. Ya. Ini masih Dan orang kenapa terjun ke dunia di dunia drifting? Karena kalau dulu berpikir kalau balapan drifting itu nggak 100% soal mobil, tapi ada 50% dari skill drivernya. Tapi kalau kayak balapan di drag race atau mungkin balapan di sirkuit, kalau mobilnya kencang ya pembalapnya bisa kencang juga gitu. Ya bedanya di situ aja sih. Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya nomor 7, Nauri. Aya henteu pengalaman nalika batal trip anu masih emut dugi ka ayeuna tiasa diwartoskeun sakedis pengalaman eta tiasa dina latihan atau nepi dina balapan. Ada nggak sih Om pengalaman saat battle trip gitu Om yang masih diingat sampai sekarang maupun itu pas kompetisi atau latihan yang paling diingat gitu, yang berkesan? Boleh ceritain sedikit nggak? Ya, yang paling berkesan mungkin tahun 2017 kemarin juara 2 di Malaysia acara King of Nation, di mana pada saat final itu gua balap lawan salah satu Prince of Drift-nya Asia, Tengku Jan. Karena kenapa berkesan? Karena di balik tahun di 2009 pertama kali ikutan taksi drift bareng sama dia di saat gue belum ngedrift. Dan di tahun 2017 berarti kan sekitar 8 tahun kemudian bisa battle sama dia, bahkan sampai ke final battle sama dia. Jadi itu yang nggak bakal bisa dilupain. Baik. Berarti udah sampai ke luar negeri ya Om ya? Berarti bisa disebut go internasional lah ya? Ya, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, Arik, nomor 8, Rik. Akang ayeuna tos tiasa disebut drifter go internasional, ditinggal di saecan ge Kang Akbar atau pernah ngedrift ke luar negeri. Suka jeung dukana jadi drifter internasional teh kumaha Kang? Om, ini kan sekarang sudah bisa disebut drifter go internasional nih. Dilihat jejak-jejaknya juga udah drifting sampai ke mancanegara. Suka dan dukanya menjadi drifter internasional tuh apa sih? Suka dan dukanya. Kalau sukanya kita tambah experience baru karena kita ngelawan orang-orang baru juga, ngebawa nama negara juga, itu sukanya ya. Dukanya itu yang paling ini kan kita selalu di underestimate ya, karena mungkin kalau kita main ke negara orang, jadi kita satu mungkin kita di underestimate, terus kedua yang paling berdukanya adalah biayanya sangat gede. Jadi kalau nggak ada sponsor itu nggak bisa nutupin banget, tapi ya itu menjadi sebuah duka juga sih sebenarnya. Iya. Baik. Jadi lebih ke sukanya tuh lebih ke menambah pengalaman ya Om ya? Iya, sukanya lebih karena ngebawa nama Indonesia di luar negeri aja sih. Oh iya, udah pasti itu mah. Nomor 9, target naon anu teu acan dugi kanggo Kang Akbar ngeunaan hobi Kang Akbar. Goals yang belum tercapai sampai saat ini apa Om? Yang ingin kemungkinan di 2021 insya Allah tercapai gitu? Goals-nya pengen bikin industri drifting di Indonesia lebih berkembang, makanya sekarang lagi mau berusaha gimana caranya kita bisa bikin tempat yang legal dan juga kita bikin event sehingga makin banyak orang yang ikut terjun untuk regenerasi buat kita. Gitu. Sekarang juga udah bikin yang Juragan X99AR itu ya? Ya. Pertanyaan 10, Zahra, terakhir. Bade nyuhunkeun motivasi kanggo anak muda nu hoyong sukses sapertos Kang Akbar. Nah, untuk pesan buat yang masih muda kayak kami nih Om, biar sesukses Om Akbar ini, gimana sih tips and triknya? Pesan ya, ya kalau pesan sih, kalau dari gue sendiri sih, yang pertama fokus dengan apa yang mau dicapai gitu. Ya walaupun perjalanan itu akan ups and down, kalau kita fokus dan kita benar-benar serius dalam menjalani apa yang kita lakukan, itu pasti akan berhasil. Dan yang paling penting tuh nggak pernah nyerah sih, karena kalau misalnya kita nyerah berarti ya kita udah punya 100% kegagalan. Jadi kalau kita nggak nyerah, kita masih tetap melakukan, setidaknya kita masih punya 50-50. Kalaupun kita berhasil 50%, kita juga bisa gagal. Tapi setidaknya kita udah cobain dan jadikan apa yang kalian cobain itu jadi sebuah experience. Karena guru yang paling mahal adalah experience. Jadi intinya mah jangan pantang menyerah aja ya. Oh iya Om, saya mau nambah nih Om. Om ada niatan untuk belajar bahasa Sunda nggak Om? Niatan apa? Niatan untuk belajar bahasa Sunda gitu Om. Niatan, ya nanti kalau dapat istri Sunda pasti jadi belajar Sunda lagi kan. Mungkin. Seletik mah bisa.
kalau ngomong bahasa Sunda, orang ngomong bisa dengar. Hmm, kebetulan Om Akbar juga dari Padang ya Om ya kalau nggak salah ya. Iya, benar. Oh, ini. Hatur nuhun Kang Akbar kanggo segala informasi sareng waktosna. Mudah-mudahan ageng manfaatna bagi orang sadayana. Terima kasih Om ya atas waktunya yang disempatkan. Aduh, terima kasih banyak ini. Kita sudah dibantu. Yap, sama-sama. Terima kasih banyak Om. Semoga sukses di Sama-sama. akhirat ya Thank Om you ya. ya. Semoga Amin. urusan bisnis dan Oke, lancar. good luck ya semua buat. Lancarin. Amin. Kasih. Amin.